Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Amelia Bastomi, NIM 11840400044. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester. Yang pertama itu ada pengertian riset aksi. Riset aksi di sini merupakan sebuah penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah yang dilakukan baik secara langsung ataupun melalui proses reflektif dari masalah progresif. Penelitian ini dilakukan oleh individu dan bekerja dengan tim maupun komunitas itu untuk mengatasi atau memecahkan masalah. Riset aksi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu partisipatif dan praktis. Kemudian yang kedua ada poin fasilitator. Fasilitator di sini merupakan seseorang yang memberikan bantuan bantuan komunikasi untuk memperlancar proses komunikasi sekelompok orang dalam memahami dan memecahkan masalah bersama. Fasilitator di sini bukan hanya sebagai pelatih saja, akan tetapi harus bisa menjadi narasumber untuk memecahkan masalah yang ada. Kemudian ada poin ketiga, yaitu partisipan. Partisipan ini seseorang yang berpartisipasi pada suatu kegiatan yang melibatkan mental dan emosi secara fisik dalam sebuah kegiatan. Seseorang ini sebagai informan untuk memberikan respon terhadap kegiatan yang dilakukannya. Seseorang ini juga harus memiliki tanggung jawab atas keterlibatan pada suatu kegiatan tersebut. Kemudian ada poin keempat, yaitu lobby dan negosiasi. Lobby di sini merupakan bagian aktivitas komunikasi yang dilaksanakan untuk mempengaruhi pihak-pihak untuk menjadi sasaran agar menjadi sudut pandang positif terhadap topik lobby itu sendiri untuk memperoleh sesuatu yang menjadi tujuannya bagi target seseorang maupun sekelompok orang. Dan apa yang dimaksudkan ini itu untuk berada di bawah kontrol atau pengaruh orang lain. Kemudian ada negosiasi. Negosiasi ini merupakan suatu proses di mana dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama, baik bertentangan maupun tidak. Kemudian negosiasi ini dilakukan untuk bertemu, berbicara untuk mencapai sebuah kesepakatan. Esensi lobby dan negosiasi ini memang bentuknya berbeda, akan tetapi lobby dan negosiasi ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai tujuan atau ada targetan. Lobby dan negosiasi ini harus dilakukan oleh orang yang sudah memiliki komunikasi yang baik untuk mencapai target tersebut. Hanya saja negosiasi merupakan suatu proses yang formal, sedangkan lobby ini proses awal dari negosiasi. Kemudian di nomor 2 ada kenapa riset aksi ini harus subjek-subjek. Yang pertama itu subjek pertama itu ada peneliti. Nah, yang kedua itu subjeknya masyarakat atau orang yang diteliti. Penelitian ini harus memperlakukan subjek kedua atau masyarakat ini terlibat dalam proses penelitian terhadap permasalahan mereka sendiri. Jadi peneliti ini membiarkan masyarakat berpartisipasi dalam proses penelitian bersama peneliti, karena tujuan dari metode ini itu untuk meningkatkan praktik, bukan hanya pengetahuan saja. Kemudian itu metode ini berfokus pada praktek sosial seperti peningkatan keadaan bersifat partisipatif, dan topik ini ditentukan oleh praktisi. Nah, dengan metode inilah kedua subjek tersebut dapat memperoleh manfaat secara langsung dari proses penelitian dan hasilnya tersebut. Kemudian di nomor 3 ada tahapan siklus riset aksi.
Yang pertama itu ada sosialisasi awal dan rembuk warga. Sosialisasi awal ini melalui 3 tahapan, yaitu observasi sosial di dalam basic, kemudian sosial tingkat desa. Sosialisasi awal ini dilakukan pada pertemuan formal pertama oleh masyarakat sebagai hasil dari transek dan observasi peserta riset aksi tersebut. Kemudian ada rembuk warga. Rembuk warga ini upaya yang mendorong masyarakat agar melaksanakan penyepakatan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat bersama peserta PLT, KKN, PKM secara lisan maupun tulisan. Dan pada tahap inilah peserta PLT, KKN, atau PKM ini mampu mengkomunikasikan tentang siklus Isdamas ini kepada masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat secara personal pada transek dan observasi partisipatif. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, rembuk warga itu merupakan upaya mendorong masyarakat agar melakukan penyepakatan dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Nah, dalam isi kesepakatan rembuknya warga ini yaitu ada 2, menerima dan komitmen. Menerima ini masyarakat menerima atas program pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang kedua ini komitmen dari peserta KKN, PLT maupun PKM. Ketika keduanya sudah berjalan, maka tinggal aksi, yaitu praktek dalam program pemberdayaan masyarakat tersebut. Kemudian itu ada refleksi sosial. Refleksi sosial ini untuk mengidentifikasi masalah, penyebab masalah yang ada, kemudian indikator keberdayaan menurut masyarakat itu sendiri, harapan masyarakat terhadap desa yang akan diberdayakan, kemudian dapat menyusun RKTL atau rencana kerja tindak lanjut. Kemudian di sini itu mahasiswa atau peserta KKN, PLT atau PKM ini berfungsi sebagai fasilitator. Yang dimana dengan refleksi sosial ini mampu mensosialisasikan terhadap tumbuhnya kesadaran berpikir terhadap masyarakat untuk melihat penyebab masalah yang ada dan penyelesaian masalah yang ada. Setelah dari refleksi sosial ini ada substansi refso. Yang pertama itu ada olah pikir dan olah rasa. Olah pikir ini peserta menganalisis sosial dan lingkungan. Yang olah rasa ini ada N2LK, yaitu nilai-nilai luhur kemanusiaan dan hati. Selanjutnya itu ada pemetaan sosial. Pemetaan sosial ini dilakukan untuk mendapatkan dan memahami gambaran utuh kondisi sosial di masyarakat tersebut. Dan dalam pemetaan sosial ini membutuhkan data. Pertama itu ada potensi-potensi yang ada di masyarakat tersebut, kemudian masalah yang ada di masyarakat tersebut, dan kebutuhan apa saja yang akan diperlukan dalam melakukan riset aksi dan pemberdayaan masyarakat tersebut. Nah, jika data tersebut sudah terpenuhi, maka tinggal menentukan teknik pemetaan yang akan dilakukan sesuai kebutuhan untuk mempermudah peserta atau fasilitator ini dalam membuat strategi proses penyelesaian masalah tersebut. Setelah menentukan teknik pemetaan sosial itu, ada pengorganisasian masyarakat. Nah, fasilitator ini harus memilih organisasi yang relevan, terus mengidentifikasi para tokoh yang ada di organisasi masyarakat itu sendiri, kemudian menggerakkan organisasi masyarakat dan membangun komitmen pemberdayaan pada organisasi masyarakat tersebut. Setelah itu sudah terjalani, tinggal menyusun RKTL kembali. Kemudian organisasi masyarakat ini sebagai penggerak bagi perubahan masyarakat yang kemudian membentuk kelompok-kelompok kerja atau pokja di tingkat basis RT, komunitas maupun sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut. Kemudian itu melakukan perencanaan partisipatif.
Dari perencanaan partisipatif ini ada dorantif atau dokumen perencanaan partisipatif untuk mengembangkan program penanggulangan sosial baik jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian setelah tahapan-tahapan sebelumnya selesai, tinggal sinergi program yang akan melakukan. Yang pertama itu adalah penetapan kegiatan apa yang akan dilakukan pada proses riset aksi tersebut, kemudian menyusun proposal sinergi dengan musrenbang, kemudian menggalang keswadayaan warga, memfasilitasi kerjasama baik dengan swasta maupun pemerintah, kemudian menyusun RKTL kembali. Nah, setelah itu tinggal melaksanakan program, yaitu membagi tugas. Ada yang tim pelaksana dan ada tim pengawas. Kemudian ada sosialisasi kegiatan, pelaksanaan secara partisipatif, membentuk organisasi pemelihara, dan menyusun RKTL. Nah, monefnya ini rembuk warga untuk monef oleh organisasi masyarakat, laporan tim pelaksana dan tim pengawas, menyusun rekomendasi, kemudian refleksi bersama. Kemudian di nomor 4 yang bisa saya ambil dari film kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dakwah yang dilakukan Nabi Yusuf mulai sejak di Mesir saat masih menjadi budak itu. Nabi Yusuf tidak melakukan dakwahnya hanya secara lisan, tetapi melalui sikap dan perilakunya ditunjukkan kepada penduduk Mesir sehingga lebih mudah dipahami oleh penduduk Mesir. Seperti misalkan ia itu sabar, terus bijaksana dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi pada hidupnya, seperti waktu Nabi Yusuf itu dituduh oleh Zulaikha. Nah, dia lebih memilih sabar dan memilih dipenjarakan daripada harus tinggal di kerajaan itu, tetapi ia merasa di neraka. Kemudian setelah ia disakiti, ia tetap baik terhadap orang tersebut yang dipenjara. Ia membantu orang lain, terus saling mengasihi, saling menghargai terhadap orang lain, baik yang memiliki kekuatan ataupun yang lemah. Kemudian di film ini dalam pemberdayaan yang dilakukan Nabi Yusuf itu, yang saya ambil itu pertama, Nabi Yusuf memberdayakan di penjara saat pengawal penjara itu membiarkan orang yang lemah itu gak akan bertahan hidup di dalam penjara itu. Jadi orang yang bisa bertahan di penjara itu hanya orang yang memiliki kekuatan. Apabila orang itu memiliki kekuatan, maka ia akan bertahan hidup lebih lama. Nah, setelah Nabi Yusuf itu datang, hal tersebut hilang. Jadi tidak ada pembedaan mana yang lemah maupun yang memiliki kekuatan. Kemudian Nabi Yusuf juga membagikan sebuah makanan, tidak memilih-milih, baik yang memiliki kekuatan ataupun yang tidak memiliki kekuatan. Kemudian saat Nabi Yusuf telah dikeluarkan dari penjara, ia kan dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara itu dinyatakan tidak bersalah. Kemudian Nabi Yusuf itu diangkat menjadi bendahara kepercayaan Raja Amunhatep, yang kemudian itu ia bisa menguatkan ekonomi di penduduk Mesir tersebut. Kemudian dengan cara ekonominya itu setiap orang yang memiliki kekayaan itu diwajibkan membayar pajak. Nah, pajak tersebut ini dikelola agar menjadi kebermanfaatan bagi umat di penduduk Mesir tersebut. Nah, kemudian
Nabi Yusuf juga pernah memberikan atau membagikan gandum kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, dan kemudian pada akhirnya dari sebelum Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara itu kan, Nabi Yusuf bisa mengajak semua tahanan mengikuti kepercayaan Nabi Yusuf, yaitu Tuhan Yang Maha Esa atau Allah. Dan setelah Nabi Yusuf dibebaskan, Nabi Yusuf bisa mengajak kepercayaan penduduk Mesir untuk mengikuti kepercayaan Nabi Yusuf, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah. Nah, sudah, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.